warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang selalu sehat, selalu bahagia di masa pandemi COVID ini. Saat ini beberapa teman kita sebesar 75% itu berada di rumah, sedangkan kita yang di sini tinggal 25%. Pada hari ini kita akan melihat SKP CPNS. Silakan PowerPoint-nya diklik. Nah, SKP ini kita mencoba untuk pemberkasan SKP. Nah, ini ya. Untuk Wisma minta tolong untuk foto dari sini ya. Dari sini ada foto ya. Pemberkasan SKP semester 1 di mana sudah diberitahukan oleh dalam hal ini Kabid GTK bahwa SKP tahun 2021 adalah unik dan menarik. Artinya tidak bisa dilaksanakan setahun full, tetapi setahun dilaksanakan 2 kali. Harusnya target ini Januari, tetapi karena ada peraturan tersebut, maka target kita adalah Juli, tapi untuk Januari sampai dengan Juni 2021. Nah, nanti setelah kita mengisi ini, maka Juli langsung start sampai dengan Desember. Nah, setelah target dipasang, lanjutkan. Nah, target khusus CPNS memasukkan S1 dengan nilai 100. Namun apabila sudah tidak CPNS, maka nilai itu otomatis pertama kali muncul nilai 100 itu. Jadi nilai 100 itu tadi pertama kali muncul. Dan kalau sudah tidak CPNS, maka dibuktikan nanti di dalam PAK. Jadi keterangan PAK nanti ada tulisannya 100 itu. Kemudian karena belum prajabatan, maka dia tidak mendapatkan sertifikat prajabatan. Nah, ini uniknya tahun ini. Ya memang tiap tahun selalu begitu untuk CPNS. Nah, untuk yang sudah PNS nanti mendapatkan juga. Kemudian yang kedua, mengikuti diklat fungsional. Kebetulan ini mengambil kode berapa itu Pak Soedio? Kode 25 ya. Kode 25 yaitu yang lamanya antara 30 sampai 80 jam. 30 itu biasanya ditempuh 4 hari. 4 hari itu sekarang biasanya ditempuh 2 hari in, 2 hari on. Nah, di masa pandemi ini yang 4 hari tadi ditempuh dengan in secara Zoom, in secara tim, dan on berupa tugas-tugas tadi. Jadi 30. Namun karena sehari itu dianggap 8 jam, seringkali muncullah diklat fungsional tadi lamanya 32 jam. Bagaimana kalau Bapak Ibu mengikuti diklat tidak ada jamnya, tapi sehari? Maka nilainya 8 jam, nggak masuk di sini. Bagaimana kalau diklat tadi 2 hari? Diklat itu 2 hari, nilainya 16 jam, nggak masuk ke sini. Bagaimana kalau diklat itu 3 hari, nilainya 18 jam, tidak masuk di sini. Jadi ini minimal harus 4 hari. Tiap harinya dianggap 8 jam. Lanjut untuk Pak Galih. Nah, kegiatan berikutnya adalah kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan keprofesian guru. Ada lokakarya atau kegiatan bersama seperti KKG. Jadi KKG adalah lembaga sah untuk sebuah proses. Dalam hal ini KKG yang dimaksud adalah menyusun perangkat kurikulum dan atau pembelajaran. Kemudian yang berikutnya kegiatan kolektif guru meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian guru. Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Nah, di sini tidak ada KKG, tetapi kegiatan tadi melibatkan guru bersama dengan yang lain. Apa di sini itu? Seminar. Maksudnya seminar itu adanya di
di sini. Tapi nanti kita lihat. Lanjut yang terakhir, Bapak Galih. Nah, memodifikasi alat pelajaran, alat peraga, praktikum, membuat alat pelajaran kategori sederhana. Nah, untung Bapak Ibu, di sini ada kata modifikasi. Sebab hampir semua alat pelajaran, alat peraga, alat praktikum itu sudah pernah dibuat oleh orang-orang terdahulu. Bapak Ibu hanya modifikasi. Maka itu Permenpan 16 tahun 2009 mengisyaratkan ini. Beliau yang di sana sudah berpikir bahwa nek dikongkon gawe ya Pak, mungkin guru-guru mungkin memodifikasi. Memodifikasi itu apa artinya? Alat ini sudah ada, tetapi dimodif untuk digunakan dengan yang lain-lainnya. Jadi alat yang dimaksud adalah alat pelajaran, alat peraga, alat praktikum. Kalau praktikum sudah jelas, alat-alat tadi digunakan untuk praktek. Praktek biasanya di lab. Kemudian kalau peraga, alat-alat tadi digunakan hanya untuk pemeragaan. Jadi Bapak Ibu membuat apa, ditunjukkan kepada siswa, tapi buatan Bapak Ibu sendiri, bukan buatan siswa. Ini namanya peraga. Kalau alat pelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk proses belajar. Nah, ini kadang-kadang membingungkan. Bapak Ibu kadang-kadang sulit untuk membedakan. Jadi intinya begini aja. Kalau peraga misalnya itu globe yang seperti ini misalnya. Itu globe yang di sini, ya, silakan disorot di sini globenya. Nah, ini kalau saya bawa, Bapak Ibu bawa ke kelas, ini sebagai peraga. Tetapi karena itu bukan buatan Bapak Ibu tidak modif, ya tidak boleh itu dijadikan bukti alat peraga. Itu ya, nggak boleh. Jadi alat peraga itu yang Bapak Ibu buat. Setelah Bapak Ibu buat, terus ditunjukkan kepada siswa, itu alat peraga. Nah, kalau alat praktikum semuanya sudah jelas, yaitu menciptakan alat-alat tetapi bisa digunakan lagi untuk praktek. Ya, menciptakan alat-alat digunakan untuk praktek. Nah, kalau alat pelajaran, yaitu Bapak Ibu misalnya sekarang ini zamannya suwi. Ya. Bapak Ibu membuat pembelajaran dengan suwe tadi tidak hanya biasa. Bapak Ibu beri video, Bapak Ibu beri audio, Bapak Ibu beri GIF. GIF itu yang gambar, yang gerak-gerak itu saja, atau diberi yang lain-lainnya. Nah, itulah SKP yang akan dilaksanakan oleh Pak Galih. Sekarang langsung ke prakteknya. Pak Galih, buka si Agus. Siapa si Agus, Pak Galih? Nah, si Agus turunkan ke bawah setelah dibuka dengan SKP. Nah, di situ ada target dan ada PKG. Nah, PKG-nya nanti. Nah, karena ini sudah diisi targetnya, maka di situ ada menu. Nah, ada menu. Menunya ada dua. Bukti, berkas, dan cetak rencana. Coba klik dulu cetak rencana. Nah, inilah Bapak Ibu targetnya Pak Galih tadi. Ya, targetnya Pak Galih yang ada di PowerPoint tadi seperti ini targetnya. Nah, itu sudah tanggalnya sudah berubah, sudah ada tanda tangannya, sudah canggih, ya, sudah. Sekarang balik ke si Agusnya. Setelah target itu, lihat menu lagi, klik bukti berkas. Nah, di situ ada dua, ada berkas dan ada refresh berkas. Artinya, kalau Bapak Ibu nanti salah mengisikan berkas atau ada sesuatu yang nggak benar, Bapak Ibu bisa refresh selama belum dikunci atau dipermanen.
Nah, sekarang lihat berkas yang pertama, sarjana. Nah, di sini Pak Bale ijazah. Lihat apa? Upload dulu. Sudah upload? Sudah, coba dilihat uploadnya. Enggak, upload dulu. Nah, upload silakan. Oh, karena sudah diupload, di close. Nah, kalau sudah diupload sudah nggak muncul. Sekarang lihat. Apakah benar itu ijazahnya Pak Galih? Nah, namun Bapak Ibu sebelumnya itu, ketika Bapak Ibu kemarin mentarget, di situ ada segitiga begini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat. Saya tanya Pak Galih, ketika mengupload ini langsung diupload apa diletakkan di Google Drive dulu? Bapak Ibu semuanya simpan di Google Drive. Di mana Google Drive biasanya Gmail. Ya. Dan inilah Bapak Ibu yang tidak boleh selalu lupa passwordnya. Oke. Pak Galih, matikan. Nah, sekarang izin belajar. Lihat. Izin belajar. Nah, karena Pak Galih ini mendapatkan ini sebelum jadi PNS, ya nggak perlu izin belajar. Namun bagaimana nanti wujudnya? Nah, nanti diupload saja ijazah ini. Bila nanti Dispendik mempunyai kebijakan lain, ya kita ikuti. Yang jelas karena ini didapatkan sebelum menjadi CPNS. Tetapi kalau Bapak Ibu setelah menjadi PNS dapat ijazah, wajib ada izin belajar. Nggak tahu nanti modelnya bagaimana yang untuk Pak Galih ini ya. Sudah tutup, termasuk penelitian dan akreditasi jurusannya. Itu untuk orang yang, kalau Pak Galih berarti nanti S2-nya. Bagaimana kalau sekarang ini Pak Galih punya S2? Nggak tanggung. Nggak dipakai. Bu Nanda atau Bu Anita punya S2, nggak dipakai. Karena didapatkan sebelum jadi PNS. Ya. Tapi apakah tidak boleh menggunakan S2-nya? Ya boleh, itu haknya. Menggunakan MPD, MM, MSI, ya silakan. Sekarang lanjut, Pak Galih. Target yang berikutnya yaitu diklat. Nah, ketika mengupload 2 diklat, Bapak Ibu ditanya 3. Tiap diklat ditanya 3. 1, surat tugas dari kepala sekolah. Nah, wis. Bila penugasan bukan dari kepala sekolah, surat tadi tetap diketahui oleh kepala sekolah. Jadi misalnya Bapak Ibu ikut tunas hijau, ikut PGRI, tetap yang dipakai adalah surat dari kepala sekolah atau di situ instansi terkait, dalam hal ini PGRI. Tapi lebih amannya Bapak Ibu, surat tadi Bapak Ibu tambahkan surat kepala sekolah, andaikan langsung. Ya. Bagaimana kalau dari dinas pendidikan langsung? Enggak apa-apa, langsung. Tapi kalau dari dinas-dinas yang lain, sebaiknya tetap menggunakan surat keterangan dari kepala sekolah. Yang kedua, apa yang diambil? Sertifikat asli. Ya, tapi di situ ada loh tulisannya. Atau fotokopi yang disahkan oleh kepala sekolah. Pengertiannya ini bagaimana? Pengertiannya bagaimana? Ayo, Bapak Ibu mengartikan itu apa? Kalau sertifikat asli langsung. Iya kan? Tapi kalau fotokopinya wajib mengetahui kepala sekolah. Kira-kira begitu ya Pak Sobatnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya sertifikat asli, nggak perlu disahkan oleh kepala sekolah. Nah, laporan pengembangan diri ini dibuat oleh guru itu sendiri. Pak Galih, ini sertifikat apa yang mau ditampilkan di sini? Yang satu itu PGRI, dari PGRI. Kegiatan apa itu? Ayo, kegiatan apa? Ikut itu. Nah, tidak boleh lupa
lupa. Penulisan. Oh, penulisan. Tak ada lupa. Ya. Ke sana, kan. Jadi nek wis ngene tidak boleh lupa. Jadi ketika menghadapi si Agus, pemberkasan ini tidak boleh lagi lupa. Jadi 1, 2, 3 itu satu paket. Itu satu piagam, satu pengembangan diri, satu surat tugas. Ingat nilainya berapa tadi? 30 jam. Jangan keliru nanti. Nomor 1 surat tugas. Kemudian karena nomor 5 sertifikat, nomor 2 langsung pindah ke nomor 5. Salah. Selesaikan dulu. 1 surat tugas, 1 sertifikat, 1 pengembangan diri. Itu pada berkas ke 111. Gitu ya. Jadi satu. Baik, ya sambil nunggu ini. Sekarang ditutup. Ya. Sekarang ke KKG. KKG. Nah, artinya di sini apa? Pak Galih melaksanakan KKG 2 kali. Oh iya, ada 3, berarti 3 kali. Yang dibutuhkan cuma 2. Setiap kali KKG, fotokopi surat tugas dari kepala sekolah yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Artinya itu, surat tugasnya tadi setelah difotokopi disahkan. Bagaimana kalau suratnya asli, Pak Somad? Kalau asli, Bapak Ibu menunjukkan aslinya tanpa pengesahan. Dan surat tugas itu bisa kolektif karena KKG. Nah itu ya. Terus laporan untuk setiap kegiatan yang diikuti, resumenya. Nah itu ya, resumenya. Selesai. Di situ tidak diberitahukan sekian paket, enggak. Tapi kalau menurut buku 4 yang tahun 2019, yaitu buku PKB, itu minimal nomor 1 itu dan nomor 1 laporan itu mestinya paket 3 kali pertemuan, mestinya begitu. Ya sudahlah. Ya, hari ini kan biasanya gini, KKG pertemuan, kemudian mungkin yang kedua, ketiga, nah itu on-nya atau nanti in-nya, begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Kemudian yang berikutnya, ya itu. Sebagai apa di sini? Fotokopi surat tugas kepala sekolah. Nah ini yang tugas guru yang lain-lainnya. Tapi masih ada dalam kegiatan itu. Nah laporan untuk setiap kegiatan yang diikuti. Ini surat tugas dari kepala sekolah instansi yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Itu kalau fotokopi. Lanjut. Terakhir. Nah, di sini ada 1, 2 laporan tertulis tentang pembuatan dan penggunaan alat pelajaran bla 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 bla, gambar foto alat pelajarannya, nah gambar atau foto, dan yang ketiga adalah lembar pengesahan. Berarti Bapak Ibu laporannya dipecah jadi 3. Nah, laporannya dipecah jadi 3. Nah, gitu ya. Dipecah jadi 3. Gambar ono dhewe, lembar pengesahan kepala sekolah ono dhewe, laporan tertulisnya ada sendiri. Jadi disuruh pecah gitu. Nah, selesai. Nah, sudah Pak Galih? Nah, Pak Galih, yang sudah ada apa ini? Diklat. Ya, diklat, coba, diklat. Tunjukkan diklatnya. Uploadnya belum. Loh enggak, lah iya, mana? Tunjukkan, di mana? Disimpan di mana? Nah, kalau masih di HP ini namanya belum bisa mengerjakan. Jadi Bapak Ibu harus siap untuk bisa mengerjakan itu. Nah, jadi Bapak Ibu, semua dokumen upload dulu di emailnya masing-masing, tetapi bagian Google Drive-nya. Ya, saran saya itu, walaupun Dispendik juga menyediakan drive-nya yang lainnya tadi. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya